Menko Polhukam bersama dengan Menteri Keuangan dan Kepala PPATK kembali meluruskan informasi terkait dengan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang selama ini masih simpang siur. Nilai transaksi yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang itu ternyata lebih dari 300 triliun rupiah dan melibatkan banyak pihak. Tiga pihak yang saling silang dalam heboh transaksi janggal 300 triliun rupiah, yakni Menko Polhukam, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK, akhirnya mencapai kesepahaman bersama atas informasi transaksi gelap yang simpang siur itu. Dalam penjelasannya usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, identifikasi transaksi janggal senilai 300 triliun yang disingkap Menko Polhukam Mahfud MD baru jelas setelah Kepala PPATK mengirimkan surat lagi pada 13 Maret 2023. Lampiran surat setebal 46 halaman itu mencatat total nilai transaksi mencurigakan selama periode 2009 sampai 2023 mencapai 349 triliun rupiah. Sebagian besar merupakan transaksi ekonomi yang dilakukan perusahaan, badan, atau perseorangan tanpa keterlibatan pegawai Kementerian Keuangan. Sementara nilai transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan relatif kecil, yakni sekitar 22 triliun rupiah. Sebagian besar kasus tersebut pun sudah ditindaklanjuti Kementerian Keuangan seperti Gayus Tambunan dengan nilai transaksi 1,9 triliun rupiah dan Angin Prayitno senilai 14,8 triliun rupiah. Dua pegawai pajak itu sudah lama diproses secara hukum dan dipenjara. Lampirannya itu daftar surat yang ada di situ 300 surat. Dengan nilai transaksi 349 triliun rupiah. Nah, kami ingin sampaikan sebagai berikut. 1. Dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan atau orang lain. Namun karena menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, terutama menyangkut ekspor, import, maka kemudian dia dikirimkan oleh PPATK kepada kami. 65 surat itu nilainya 253 triliun. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. 99 surat dari 300 surat tadi ya adalah surat PPATK kepada aparat penegak hukum dan nilai transaksinya 74 triliun. Jadi dalam ini aparat penegak hukum. Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan. Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi 253 plus 74 itu sudah lebih dari 300 triliun. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, ketiga pihak sudah mencapai kesepahaman bersama untuk melanjutkan penyelesaian semua laporan hasil analisis PPATK yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang, baik yang menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, maka LH tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Ya.
Jadi nanti di Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti. Korupsinya sudah oke, sudah selesai. Tapi sudah ada yang masuk penjara, uangnya udah dirampas, sudah itu. Tapi ini tindak pidana pencucian uangnya ini akan ditindaklanjuti. Yang mana ditemukan alat bukti nanti akan disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik, PPNS penyidik di bidang pajak dan kepabeanan. Atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya, penyidik lainnya yaitu polisi atau jaksa atau KPK. Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan selama ini sudah menindaklanjuti 25 kasus tindak pidana pencucian uang dengan total uang yang berhasil menambah penerimaan negara sekitar 8 triliun rupiah. Terdiri dari 17 kasus TPPU di Direktorat Jenderal Pajak yang menghasilkan 7,88 triliun rupiah dan 8 kasus TPPU di Direktorat Bea Cukai senilai 1,1 triliun rupiah. Tim Liputan, Media Group Network.